Selamat pagi, selamat datang kembali pada kanal YouTube Kresno Ireng Hidroponik. Pada video saya sebelumnya, saya tunjukkan bagaimana saya merenovasi kebun hidroponik saya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas kebun baru saya setelah 1 bulan lamanya. Apa saja yang akan saya ulas mengenai kebun baru saya? Mari saksikan video ini. Setelah sebelumnya saya selesai merenovasi kebun baru saya, akhirnya saya putuskan untuk mengecat tandon nutrisi ini. Saya cat secara menyeluruh pada bagian luar tandon menggunakan cat spray dengan warna silver. Dengan maksud agar mengurangi ataupun menghalangi cahaya agar tidak masuk atau tembus ke dalam tandon nutrisi. Kondisi di dalam tandon nutrisi setelah tandon saya cat, tidak tampak adanya alga seperti sebelum tandon saya cat. Sebelum tandon saya cat, biasanya pada dinding tandon bagian dalam ini sudah banyak ditumbuhi alga karena cahaya tembus ke dalam tandon. Sekarang terlihat bersih, tidak tampak adanya alga pada bagian dalam tandon nutrisi ini. Kemudian pada bagian atap ini saya tambah bilah bambu agar air hujan tidak menggenang pada plastik UV yang kendur. Karena kesalahan konstruksi yang saya lakukan sehingga plastik UV akan mengendur ketika sedang hujan. Setelah saya tambah dengan bilah bambu, air hujan tidak lagi menggenang pada plastik UV. Namun bilah bambu ini hanya saya pasang ketika musim penghujan saja. Ketika sedang musim kemarau, bilah bambu akan saya lepas. Kemudian setelah saya merenovasi kebun ini, saya mengganti kabel ini yang menghubungkan pompa dengan stop kontak listrik. Karena dengan kabel sebelumnya ternyata mengalami masalah, membuat pompa tidak tersuplai aliran listrik. Sempat membuat saya pusing karena saya pikir pompa saya yang mengalami masalah. Koneksi kabel pompa dengan kabel suplai listrik saya letakkan sedemikian rupa agar tidak terkena air. Selanjutnya saya tunjukkan bagian output dari pipa remaja dan dewasa yang menuju ke tandon nutrisi. Ada bagian yang ditumbuhi alga karena ada celah cahaya bisa tembus, dan ada pula yang tidak ditumbuhi alga. Lubang tanam yang masih kosong saya tutup menggunakan busa agar menghindari cahaya yang masuk ke dalam pipa. Masih banyak lubang tanam kosong karena saya sempat berhenti menyemai karena jadwal rotasi tanam yang masih kacau, perlu saya atur kembali. Ini saya ada tanam kangkung sebanyak 10 lubang tanam. Kangkung ini masih usia remaja sekitar 7 HSS. Kemudian ini saya tanam sawi samhong, tanam perdana jenis sawi ini. Per hari ini usianya sudah 23 HSS. Saya suka sawi ini, daunnya yang lebar, kemudian bentuk tanamannya juga menarik. Di sebelahnya ini saya tanam sawi juga, namun jenis sawi sendok atau pakcoy. Di bawah ini juga sawi pakcoy, namun usianya 16 HSS per hari ini. Kemudian ini sawi samhong lagi, usianya juga sama 16 HSS per hari ini.
Ini semaian baru saya menyemai sawit jenis pakcoy dan samhong. Minggu depan sudah bisa saya pindah tanam ke permajaan. Kemudian ini juga semaian sawi pakcoy dan samhong serta kangkung. Saya rotasi tanam sehingga setiap minggu saya menyemai dan panen. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya menyemai menggunakan dakron pada triseme seperti ini. Kemudian ini kangkung yang saya pindah tanam ke pipa pendewasaan beberapa hari yang lalu. Ini dia sayur pakcoy yang sudah siap untuk dipanen. Per hari ini usianya sudah memasuki 37 HSS. Daunnya sudah selebar telapak tangan saya seperti yang terlihat pada video. Cukup memuaskan bagi saya mengingat saat ini sinar matahari agak berkurang karena musim hujan. Tanaman tampak sehat dan segar meskipun di lokasi menanam saya hanya mendapat sinar sekitar 4 hingga 6 jam saja karena musim hujan. Oh ya, ini kemarin tidak ketahuan ada beberapa daun yang terkikis dimakan ulat. Ulat kecil berbulu yang bersembunyi di balik daun. Sangat sayang juga padahal tanaman sudah tumbuh bagus, namun ada beberapa daun yang akhirnya disantap ulat. Mungkin karena sayuran yang saya tanam ini memang sedap, sehingga ulat pun ikut mencicipi. Tapi saya juga masih beruntung, hanya beberapa daun saja yang disantap ulat. Daun yang lainnya masih bagus, tidak ikut disantap. Namun setelah saya cek lagi, setiap tanaman ternyata tidak hanya tanaman usia dewasa yang disantap. Sawi samong ini contohnya, usia remaja pun juga sudah disantap oleh ulat. Ulat dengan jenis yang sama seperti yang menyantap tanaman usia dewasa sebelumnya. Namun dari sekian banyak tanaman usia remaja, hanya satu tanaman ini saja yang disantap oleh ulat. Tanaman yang lainnya masih aman, saya cek juga tidak ada ulat yang bersembunyi di balik daun. Itulah ulasan mengenai kebun baru saya setelah 1 bulan. Ada beberapa bagian yang harus saya atur agar lebih ideal, serta pengalaman baru saya mengenai rotasi tanam. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami. Sampai bertemu di video berikutnya.